Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengolahan citra, di mana pada materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai apakah itu pengolahan citra dan bagaimana proses yang terdapat di dalam pengolahan citra tersebut. Oke, untuk daftar isinya yang pertama yaitu yang kita akan bahas mengenai citra digital itu sendiri, mengenai pengertiannya. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan citra digital. Yang ketiga yaitu bidang yang berkaitan dengan citra, dan yang terakhir yaitu computer vision. Kita mulai yang pertama yaitu citra digital. Kalau kita lihat dari latar belakang ini, bahwasanya mata merupakan indera terbaik yang dimiliki oleh manusia, sehingga citra atau gambar memegang peranan penting dalam perspektif manusia. Akan tetapi, mata manusia memiliki keterbatasan dalam menangkap sinyal elektromagnetik. Maka dari itu, komputer atau mesin pencitraan dapat menangkap hampir keseluruhan sinyal elektromagnetik mulai dari gamma hingga gelombang radio yang tidak dapat ditangkap dengan penglihatan manusia secara langsung. Artinya, dengan bantuan komputer atau mesin pencitraan, maka seluruh sinyal elektromagnetik dapat ditangkap oleh alat-alat tersebut dengan bantuan alat tersebut yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Citra atau image sendiri itu merupakan istilah lain dari gambar yang merupakan informasi berbentuk visual, artinya dapat kita lihat secara langsung. Dalam proses di sini kita dapat lihat scene element, kemudian imaging sistemnya, maka tampilannya akan berbentuk seperti ini, di mana setiap gambar akan memiliki sebuah pixel, dan gambar yang ditangkap itu merupakan objek yang merupakan hasil dari pantulan sinar, yaitu di sini suatu citra diperoleh dari penangkapan kekuatan sinar yang dipantulkan oleh objek. Ketika alat optik merekam pantulan cahaya itu merupakan mesin digital, misalkan kamera digital, maka citra yang dihasilkan merupakan citra digital. Begitu pula dengan kita menggunakan handphone, webcam, dan sebagainya. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Artinya, dalam gambar tersebut kita dapat memperoleh berbagai macam bentuk informasi berdasarkan objek, latar belakang, warna, bentuknya, dan sebagainya. Secara harfiah, citra adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Pengolahan citra atau image processing merupakan manipulasi citra awal menjadi citra lain yang kualitasnya jauh lebih baik. Kita lihat pada gambar di sebelah ini, di mana gambar yang pertama memiliki kualitas yang kurang baik. Gambarnya terlalu gelap. Setelah dilakukan image processing, maka objek burung pada gambar yang kedua ini menjadi lebih jelas dan gambarnya menjadi lebih kontras. Umumnya, operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra bila yang pertama, perbaikan atau modifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra tersebut. Yang kedua, elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur. Dan yang terakhir, sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lainnya. Ini merupakan ciri-ciri operasi pada pengolahan citra. Kategori pengolahan citra itu sendiri, yang pertama yaitu kategori rendah, itu artinya melibatkan operasi-operasi sederhana seperti pra pengolahan citra untuk mengurangi draw atau noise atau gangguan. Kemudian yang kedua, pengaturan kontras dan pengaturan ketajaman citra. Yang berikutnya yaitu pengolahan kategori menengah, melibatkan operasi-operasi seperti
segmentasi, dan klasifikasi citra. Di mana artinya segmentasi, dia akan mengelompokkan bentuk-bentuk objeknya dan akan digunakan untuk klasifikasi citra. Yang terakhir yaitu pengolahan kategori tinggi, ini termasuk menjadikan objek yang sudah dikenali menjadi lebih berguna, berkaitan dengan aplikasi serta melakukan fungsi-fungsi kognitif yang diasosiasikan dengan vision. Baik, kita masuk pada subbab kedua yaitu pengolahan citra digital. Pengertian dalam pengolahan citra digital itu adalah menunjuk pada pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data dua dimensi. Citra digital merupakan sebuah larik atau array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini, suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f, x, y berukuran m baris dan n kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial. Amplitudo f di titik koordinat x, y merupakan tingkat kecerahan atau brightness suatu citra pada suatu titik. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan kolom dan ini merupakan barisnya. Seperti pada mata kuliah algoritma pemrograman array, maka dimulai dengan angka 0. Pada di sini artinya koordinat fx ini merupakan koordinat pada m kesekian dan n kesekian, atau bisa disebut juga pada baris kesekian dan kolom kesekian. Jadi kita mulai dari sini, baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian baris ke 0, kolom ke 1, dan selanjutnya. Nilai pada suatu irisan antara baris dan kolom pada posisi x, y disebut dengan picture element, image element, atau pixel. Citra digital dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti berikut. Urutannya f0,0, f0,1 hingga f0,n-1. Dan selanjutnya f1,0, f1,1 dan f1n-1 hingga yang terakhir yaitu m-1,0 hingga yang terakhir fm-1n-1. Artinya ini adalah lokasi dari setiap pixel yang ada di dalam sebuah image. Suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi fx berukuran m baris dan n kolom dengan x dan y adalah koordinat spasial. Amplitudo f di titik koordinat x, y merupakan tingkat kecerahan dalam suatu citra. Kalau kita lihat gambar di sini, ketika kita mengambil satu bagian dalam sebuah image ini, kita akan melihat nilai-nilai dalam gambar tersebut. Nilai RGB-nya pada baris kesekian dan kolom kesekian pada objek ini akan ditampilkan di sini. Sehingga pada sebuah image itu pasti memiliki nilai dengan rentang 0 hingga 255. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Beberapa jenis operasi-operasi pengolahan citra digital, kita akan membahas mengenai operasinya yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Jenis operasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Di sini dapat kita lihat contoh dalam perbaikan kualitas citra. Pemugaran citra yang kedua atau image restoration. Operasi ini bertujuan menghilangkan atau meminimalisir cacat di dalam citra.
Pada contoh gambarnya dapat kita lihat pemugaran citra seperti berikut. Yang berikutnya, pemampatan citra atau image compression. Jenis operasi ini dilakukan agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Artinya di sini gambarnya tetap, tapi ukurannya berbeda karena image awal akan dimampatkan atau diperkecil ukuran filenya. Selanjutnya, yang keempat yaitu segmentasi citra atau image segmentation. Jenis operasi ini bertujuan untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Kalau kita lihat contoh gambarnya di sini, di mana objek ini akan ditonjolkan. Sehingga dalam segmentasi citra ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu foreground dan background. Foreground atau objeknya akan ditunjukkan pada dalam objek berwarna putih dan background akan ditunjukkan dalam warna hitam. Yang kelima, pengorakan citra atau image analysis. Jenis operasi ini bertujuan menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskriptifnya. Dari gambar yang ada di sini, kita akan hitung besaran kuantitatifnya sehingga akan menghasilkan deskriptifnya. Ini dipakai untuk image analysis. Yang terakhir yaitu rekonstruksi citra atau image reconstruction. Jenis operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Artinya, citra yang awalnya kurang begitu bagus akan kita rekonstruksikan ulang dengan beberapa citra untuk menghasilkan suatu objek yang lebih baik lagi. Cakupan-cakupan operasi dalam pengolahan citra ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu operasi titik. Operasi ini dilakukan terhadap setiap piksel pada citra yang keluarannya hanya ditentukan oleh nilai piksel itu sendiri. Artinya yang kita olah adalah nilai-nilai dari setiap pikselnya. Yang berikutnya, operasi area. Operasi ini dilakukan terhadap setiap piksel pada citra yang keluarannya dipengaruhi oleh piksel tersebut dan piksel lainnya dalam suatu daerah tertentu. Artinya di sini ada titik yang kita olah, titik pikselnya, nilai piksel yang akan kita olah, maka akan dipengaruhi oleh nilai-nilai piksel yang berada di sekitarnya atau ketetanggaannya. Yang terakhir yaitu operasi global. Operasi yang dilakukan terhadap setiap piksel pada citra yang keluarnya ditentukan oleh keseluruhan piksel dalam yang membentuk citra tersebut. Artinya yang akan kita olah adalah piksel ini, titik ini, tetapi melibatkan keseluruhan nilai piksel pada titik-titik yang lainnya. Ini yang akan sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kalau kita pelajari mengenai pengolahan citra, maka fungsi dalam pengolahan citra itu sendiri ini banyak diterapkan dalam bidang-bidang yang lainnya. Untuk beberapa bidang yang berkaitan, seperti contohnya pada bidang perdagangan, yaitu pembacaan kode batang atau barcode yang tertera pada barang. Yang kedua, mengenali huruf atau angka pada suatu formulir secara otomatis atau OCR. Artinya di sini pengolahan citra pada bidang perdagangan ini dapat digunakan untuk pembacaan kode batang atau mengenali huruf atau angka pada suatu formulir secara otomatis. Sedangkan pada bidang militer, penerapannya itu mengenali sasaran peluru kendali melalui sensor visual. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pesawat musuh. Sehingga dari gambar yang ditangkap oleh alat perekam, maka dapat diketahui jenis pesawat musuhnya adalah seperti apa. Yang berikutnya, bidang kedokteran.
Yang pertama, pengolahan citra sinar X untuk mamografi atau deteksi kanker. Yang berikutnya, NMR, nuclear magnetic resonance. Yang ketiga, mendeteksi kelainan tubuh dari foto sinar X. Yang berikutnya, rekonstruksi foto janin hasil USG dan sebagainya. Yang berikutnya, bidang biologi, pengenalan jenis kromosom melalui gambar mikroskopik. Sedangkan pada komunikasi data, pemanfaatan citra untuk ditransmisi. Artinya, image yang akan ditransmisi atau dikirim akan kita manfaatkan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan pengiriman menjadi lebih cepat. Yang berikutnya untuk hiburan, pemanfaatan video. Yang berikutnya robotika, visualisasi, guide, autonomous navigation. Artinya robot dapat berjalan sendiri dengan pembacaan objek yang terekam dalam kamera. Yang terakhir yaitu pemetaan, klasifikasi penggunaan tanah melalui foto udara atau Landsat. Ini hanya beberapa contoh dalam penerapan dari beberapa bidang yang menggunakan pengolahan citra digital. Untuk yang lainnya tentu saja masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang terakhir yaitu subbab yang terakhir yaitu computer vision, di mana computer vision ini terminologi lain yang berkaitan erat dengan pengolahan citra. Computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision. Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan atau recognition, dan pembuatan keputusan. Artinya dalam computer vision ini sendiri merupakan peningkatan dari pengolahan citra digital, di mana hasil dari pengolahan citra digital akan diterapkan dalam computer vision. Proses-proses dalam computer vision dapat dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, memperoleh atau mengakuisisi citra digital. Yang kedua, melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra. Yang terakhir yaitu menganalisis dan menginterpretasi citra untuk menggunakan hasil pemrosesan dalam tujuan tertentu. Misalkan pemanduan robot, mengontrol perawatan, memantau proses manufaktur, dan sebagainya. Baik, sekian untuk materi yang pertama. Kita akan ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.